Oke, kita kali ini masuk persamaan garis lurus. Sebelum kita kenalan sama menentukan persamaan fungsi linear, ya, karena tadi sudah disinggung sebelumnya di video sebelumnya, video yang ini yang di atas. Oke, kalau misalkan fungsi linear itu berhubungan dengan persamaan garis lurus atau biasanya disebut PGL, bukan pegal-pegal ya, tapi PGL. Nah, sebelumnya bentuk umum dari persamaan garis lurus itu adalah seperti ini, Y sama dengan MX plus B. Dengan catatan M ini adalah gradien, gitu ya. Nah, di dalam persamaan garis lurus, nah biasanya kita nggak tahu nih, kalau bentuknya udah begini, gampang nih. Kalau bentuknya udah kayak gini ya, ini gampang banget. Tinggal M-nya ya 2 gitu, karena M adalah koefisien X sebetulnya. Tinggal gini. Tapi kalau misalkan kita nggak diketahui nih, nggak diketahui fungsi kayak gini, cuma diketahui 2 titik. Bagaimana caranya? Jadi, untuk mencari gradiennya dengan menggunakan rumus ini. Kalau diketahui 2 titik, diketahui 2 titik. Nah, kalau diketahui 2 titik, pasti rumusnya seperti ini. Biar nggak bingung, kita langsung ke contoh soal persamaan garis lurus. Oke, contoh mencari gradien ya. Ini mencari gradien dari 2 titik. Oke, diketahui suatu garis memiliki titik min 4,1 dan 2,3. Tentukan gradiennya. Nah, Markija, mari kita jawab. Tadi bentuk umum mencari gradien dari 2 titik seperti ini. Ya udah, gampang. Masukin aja titiknya. Gitu kan? Nah, masukin titiknya. Y2-nya itu berarti yang 3, Y1-nya 1 gitu ya. Bentar, saya hapus dulu deh biar enak. Nih, ini X1, ini Y1, X2, Y2 gitu ya. Jadi yang pertama Y2 min Y1 berarti 3 kurang 1. Terus yang bawahnya X2, 2 dikurang min 4 seperti ini. Ya udah, tinggal kurangin aja ya. 3 kurang 1 2. 2 kurangi min 4. Nah, kalau min ketemu min, hasilnya positif. Artinya sama aja, 2 ditambah 4 sama dengan 6. Kenapa ini bisa 1/3? Karena diperkecil. Diperkecil berapa? Diperkecil berapa? 2. Sehingga menghasilkan nilai 1/3. Jadi, gradiennya adalah 1/3. Gampang ya? Jadi ini caranya untuk mencari gradien. Kalau tadi contoh soalnya misalkan Y2X plus 7, kalau udah begini ya, nggak ada titik-titik dan segala macam, ya udah, ini pasti gradiennya 2 gitu ya. Nah, itu cara mencari gradien. Sekarang kita masuk ke persamaan garis lurus, titik, dan gradien. Oke, kita akan bahas tentang persamaan garis lurus yang hubungannya dengan titik dan gradien. Jadi yang diketahuinya titik dan gradien ya, untuk mencari persamaan garis lurus. Ya, bentuk umumnya sama, harus seperti ini gitu ya. Dan kalau persamaannya diketahui suatu titik, misal X1 Y1 atau A, B, dan gradien jika diketahuinya itu, maka cara mengerjakannya dengan rumus persamaan garis seperti ini. Jadi Y min Y1 sama dengan M X min X1 gitu ya. Bentuknya seperti ini. Gimana caranya? Kita lanjut ke contoh soal. Nah, di sini contoh soalnya adalah tentukan persamaan garis lurus yang titiknya adalah 8,6 dan gradien atau bergradien min setengah. Caranya gampang ya. Persamaan garisnya kita tulis dulu nih. Pasti ini X1, ini Y1, ya enggak? Ya kan? Dan ini adalah M. Ya udah, kita tinggal substitusi atau kita masukkan nilai ini semua gitu. Y1-nya adalah min 6. Jadi Y min 6, M-nya kita masukkan, X1-nya kita masukkan. Sehingga
jadinya seperti ini. Nah, setelah itu ya, min ketemu min kan plus ya. Oke, berarti ini plus. Kita kali nih satu-satu. Min setengah dikali X, jadi min setengah X. Min setengah kali min 8. Nah, kenapa bisa 4? Min setengah dikali 8. Sorry, min 8. Itu sama aja 8 per 2. Apakah 8 bisa dibagi 2? Bisa. Berapa 8 bagi 2? 4. Jadi makanya di sini hasilnya 4 begitu. Sudah seperti itu. Nah, karena bentuknya harus Y sama dengan MX plus C, bentuknya persamaan garis itu harus seperti ini aja pokoknya. Maka kita sederhanakan gitu ya. Jadi Y-nya harus di sebelah kiri, sehingga 6 yang ngalah nih. 6 pindah ruas, jadi negatif 6. Ya udah, min setengah X nggak ada temennya kan? Ya udah, tulis lagi min setengah X. 4 dikurang 6, punya utang 6, baru dia bayar 4, sisa utang min 2. Jadi persamaan garis lurusnya untuk kasus ini adalah Y sama dengan min setengah X min 2, gitu ya maksudnya ya. Jadi seperti ini. Jadi pokoknya kalau contoh soal persamaan garis, kembalikan dia ke bentuk umum ya, kembalikan dia ke bentuk umum. Oke, itu ya. Paham ya? Kalau nggak paham bisa tanya di kolom komentar. Oke, sekarang kita lanjut gimana nih kalau misalkan persamaan garis lurusnya itu ada hubungan dengan garis. Nah, bingung kan? Jadi misalkan begini, bentuk umumnya sama, kita harus mengubah menjadi bentuk seperti ini. Nah, kalau misalkan hubungan garis pasti ada yang sejajar gitu ya, ada yang saling tegak lurus gitu kan, ada yang berpotongan misalkan kayak gitu. Nah, di sini kasusnya adalah kebanyakan itu kalau sejajar dan tegak lurus gitu ya. Nah, ini siapa yang tegak sama sejajar sama tegak lurus? Kita bandingkan dengan gradiennya. Sekali lagi, ke suatu garis yang kita bandingkan seperti ini ya, kalau kasusnya seperti ini, kita bandingkan apa? Bandingkan dengan gradiennya. Oke. Nah, kalau sejajar, gradiennya apa yang harus dilakukan? Gradiennya diubah seperti apa gitu ya. Kalau sejajar, gradiennya tetap ya. Jadi biasa soalnya tentukan persamaan garis jika titiknya ini terus sejajar dengan garis ini gitu misalnya ya. Berarti kalau misalkan ada kata sejajar, ya udah gradiennya itu aja gitu, nggak usah diubah-ubah, tetap gitu ya. Tapi kalau tegak lurus dia harus diubah. Jadi ini gradien yang mau kita cari nih, ini gradien yang mau kita cari, ini gradien awal yang kita punya, harus sama dengan min 1, atau ini sama aja, M sama dengan min 1 per M1, itu ya. Jadi ditulisnya boleh seperti ini, boleh bentuknya seperti ini gitu. Oke, kalian boleh pause, kalian tulis. Udah ya. Kalau biar nggak bingung, kita langsung ke contoh soal. Nah, biasanya soalnya kayak gini. Tentukan persamaan garis berikut. Nah, ini agak lumayan nih. Nah, biasanya diketahuinya gini, satu titik, satu garis. Kalau tadi kan titik dan gradien. Kalau ini sekarang titik dan garis gitu ya. Nah, soalnya yang pertama, tentukan persamaan garis melalui titik ini dan sejajar. Nah, ini ciri khasnya buat make yang sebelumnya tadi. Biasanya ada kata sejajar, tegak lurus. Nah, kayak gini. Oke, kita langsung contoh 1 ya. Jadi contoh 1, tentukan titiknya. Nah, sebelum itu kita harus, ini kan masih bentuknya seperti ini ya. Ingat, kita harus ubah jadi begini. Pokoknya selalu ya, harus menjadi bentuk Y sama dengan. Karena ini bentuknya belum Y sama dengan nih, maka kita ubah dulu menjadi Y sama dengan. Nah, Y sama dengan
2x min Y sama dengan 10. Kita mau jadiin Y. Berarti artinya ini min Y, 2x nya pindah jadi min 2x plus 10. Y nya harus positif, nggak boleh negatif. Kita kali semuanya dengan min 1 sehingga hasilnya begini gitu ya. Itu untuk Y nya, garisnya udah sama nih kayak bentuk umum gitu ya. Sekarang gradiennya kalau udah dilihat begini kan bentuk umum nih, berarti 2 ini pasti M, min 10 itu pasti B, betul nggak? Nah, gradiennya 2. Karena ini sejajar, maka M-nya tetap gitu. Jadi, M yang kita cari sama dengan M1 yang kita punya. Maka M-nya itu ya 2 gitu, yang kita punya nih. Yang kita punya ini 2x min 10, M-nya 2. Karena sejajar, maka M yang kita gunakan itu sama dengan apa yang kita punya. Jadi M-nya sama dengan 2, gitu ya. Ingat, kalau sejajar ya. Ini gradien sejajar, saya lupa tulis ya. Sejajar. Nah, tadi kan persamaan garisnya titiknya ini. Gradiennya sudah kita temui karena sudah kita jabarkan dari sini gitu ya, dari si sejajar garis ini. Ya udah, kita masukkan ke bentuk umum sebelumnya yang Y min Y1 yang itu loh, yang sebelumnya. Nah, yang ini kita masukkan tuh si titik sama gradiennya ke persamaan ini sehingga diperolehlah ini gitu ya. Y min 2, kenapa min 2? Karena Y1-nya adalah 2 gitu ya. M-nya 2, masukin di sini 2. X min, X1-nya min 8, tambahin min 8. Ya udah deh. Ingat, harus ke bentuk umum ya. Harus ke bentuk Y sama dengan MX plus C ya. Ini harus nih, wajib. Bentuknya harus seperti itu. Nah, sehingga kita peroleh adalah ini kan, Y min 2 sama dengan 2X plus 16 sebetulnya, ya enggak? Nah, karena kita mau Y doang di kiri, min 2-nya pindah. Set, kita pindahin. Min 2 kalau pindah ruas, itu menjadi plus 2. Ya udah, kita jumlahkan dengan yang sejenis. 2x nggak punya teman, ya udah nggak usah dijumlahin lagi gitu. Nah, sekarang yang punya teman 16 sama 2 nih. 16 tambah 2 18. Jadi untuk yang pertama kasusnya adalah yang ini, garisnya persamaan garisnya adalah Y sama dengan 2x plus 18. Oke. Dah ya. Jadi seperti ini. Bu, ini kan kelipatan 2 semua, kok nggak diperkecil sih? Jangan asal bagi. Kenapa ini nggak dibagi lagi? Karena si Y ini udah paling sederhana gitu. Kecuali kalau di sini ada 2Y, ya udah bagi aja semuanya 2 gitu ya. Jadi jangan asal main bagi aja ya. Membagi atau menyederhanakan suatu hal itu harus kita lihat seluruhnya. Jangan cuma 2 ini aja gitu ya. Oke, jadi untuk yang pertama kasusnya yang begini. Oke, untuk contoh soal nomor 2 ya. Titiknya ini tegak lurus. Nah, tegak lurus. Ingat, tegak lurus. X min 3Y sama dengan 2. Markija, mari kita jawab gitu ya. Nah, karena ini belum bentuknya belum seperti ini. Ya, pokoknya kalau persamaan garis itu intinya bentuknya harus bentuk umum. Kalau dia belum bentuk umum, ubah jadi bentuk umum, gitu ya. Nah, kita ubah nih jadi bentuk umum. Ternyata bentuk umumnya itu Y sama dengan 1/3 X plus 2/3. Sekarang kita cari gradiennya. Karena ini tegak lurus, maka kita pasti pakai yang M sama dengan 1/M1. Atau ya dari sini nih sama aja, tapi yang kita pakai yang ini ya, yang awalan sama aja sih. Nah, M1 yang kita punya itu 1/3. Dari mana? Nih, dari persamaan garis ini. Kan ini bentuknya sama aja M, X plus B. Ini M-nya nih 1/3. Yang kita punya 1/3. Kita pegang dulu. Nah, gradien garisnya itu tegak
lurus. Nah, kalau tegak lurus rumusnya begini ya, atau sama aja M kali 1/3. Kenapa ini bisa 3? Karena M sama dengan min 1 ya kan, dibagi 1/3. Nah, kalau ada beginian nih, ada pembagian tapi dibaginya sama pecahan. Pecahannya diapain? Dijadiin perkalian. Jadi ini dijadiin min 1/1 gitu ya, kali 3/1. Maka hasilnya min 3. Gitu ya maksudnya ya. Jadi seperti itu gitu. M-nya min 3. Ini M yang kita pakai. Jadi persamaan garis yang melalui titik 6, min 3 dengan gradien yang sudah kita temukan, M yang itu min 3, maka kita masukkan persamaan garisnya. Persamaan garisnya adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Gitu ya. Kita masukkan nilainya. Ini anggaplah ini X1, Y1, ini M gitu. X1-nya, Y1-nya 3. Min 3. Berarti di sini Y min 3 gitu ya. Jadinya positif. Itu maksudnya. Jadi awalannya itu begini. Biar nggak bingung. Y min 3 gitu ya maksudnya ya. Makanya jadi plus. Sama dengan M-nya kan min 3. Tulis min 3. X, tetap X. Min X1. X1-nya 6. Berarti min 6. Gitu. Terus baru ke bawah sini. Nah, udah begini, kita cukup harus bentuk yang Y sama dengan MX plus C. Pokoknya bentuk ini, nggak mau tahu gitu ya. Maka dari itu kita usir atau kita pindah ruaskan si 3 ke kanan. Berarti plus 3 kalau pindah ruas ke kanan jadi min 3 gitu ya maksudnya. Nah, ya udah, jumlahkan atau operasikan yang sejenis. Min 3X nggak punya temen nih, ya udah nggak usah diapa-apain. Sekarang 18 temennya min 3, berarti 18 dikurang 3, 15. Oh, ternyata yang ini garisnya Y sama dengan min 3X plus 15. Gampang ya? Ini gampang banget sih. Oke, itu contoh soal persamaan garis. Sekarang kita lanjut ke grafik. Bagaimana sih caranya menggambar grafik gitu ya? So, lanjut setelah video ini.